Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah MKS Markas Quran Surabaya yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan pagi hari ini kita insya Allah akan membedah tafsir Al-Jalalain surat Al-Mutaffifin. Jamaah sekalian rahimakumullah, surat Al-Mutaffifin ini adalah di antara surat yang sangat istimewa yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satu karakter daripada surat ini adalah bahwa surat ini adalah surat yang mengingatkan kita tentang interaksi dengan sesama manusia, ya. Interaksi dengan sesama manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Sebentar saya share dulu suratnya. Jadi ayat atau surat ini adalah surat Madaniyah, karena salah satu karakter dari ayat-ayat Madaniyah itu adalah berbicara tentang hukum. Ya, salah satu yang akan dibahas dalam surat ini adalah bagaimana interaksi kita dalam keseharian. Nah, kita akan merasakan bagaimana betul-betul kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jumlahnya adalah 36 ayat, dimulai dengan kata-kata wail. Wail itu diterangkan di dalam tafsir Al-Jalalain, kalimatu adzabin awadin fi jahannam. Wail ini adalah kata-kata siksa, ya, celaka, ya. Celaka, ya. Awadin fi jahannam, atau dia lembah di neraka jahannam. Jadi orang-orang yang kemudian disebutkan setelah kata wail ini, tentunya bagi orang yang beriman harus takut, karena yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Awas loh, ini celaka loh, awas, ini hati-hati. Nah, di sini lil mutaffifin adalah orang-orang yang mengurangi timbangan, terjemahannya bebasnya begitu. Orang-orang yang mengurangi timbangan. Al-mutaffif. Ini kita ini kan dalam keseharian interaksi jual beli hampir dalam sehari mungkin lebih dari 3-4 kali, ya, kita jual beli, ya. Baik itu kita pagi-pagi kalau nggak masak beli nasi sama lauk, atau beli lauk aja, di situ ada jual beli, ya. Atau kita misalnya menyewa sesuatu, itu ada proses beli manfaat, ya. Menyewa apa? Menyewa online misalnya, itu kita membeli manfaat itu. Jadi bisa bentuk barang, bisa bentuk manfaat.
Makanya bagi penjual dan pembeli harus mendengarkan ini, ya. Dan kita semua hampir transaksi jual beli kita lakukan dalam sehari bisa lebih dari 5 kali, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yaitu alladzina idaktalu, siapa yaitu mutaffif, ya. Yang dimaksud mutaffifin itu apa? Yaitu alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Ini kebiasaan, ya, kebiasaan kita, yaitu orang-orang yang apabila dia itu mendapatkan timbangan, ya, maksudnya dia itu pembeli, ya, pembeli, yastawfun, ya, al-alan nasi, atas manusia, yastawfun, itu dia minta dipenuhi. Jadi ciri orang mutaffif ini adalah dia itu kepengen enaknya sendiri gitu. Kalau beli ingin dipenuhi, ya, itu sifat karakter manusia kan. Ya, kalau ini kan lebih khusus lagi tentang timbangan. Senang gitu kalau timbangannya itu dimunculin, ditambah, dilebihin oleh penjual. Itu karakter asli manusia sebenarnya. Tetapi kalau kita berlebihan, ini kita terjebak kepada ancaman Allah, karena Allah sudah celaka. Wa idza kaluhum, ya, awazanuhum yukhsirun, ketika mereka menimbang untuk orang lain, ya, atau menakar untuk orang lain atau menimbang, yukhsirun, mereka itu membuat rugi. Allah sudah menyebutkan kata celaka loh, ini bahaya. Jika mereka, ya, menjadi penjual, mereka mengurangi, ya, mereka mengurangi. Ini karakter manusia. Jadi kalau beli ingin dimunculin, dilebihin. Kalau menjual ingin dipasin, bahkan kalau bisa dikurangin gitu. Ternyata ini tidak hanya terjadi pada yang sifatnya yang sifatnya langsung, ya, misalnya langsung dianggap terus ditimbang, tapi juga ternyata yang dalam bentuk paketan juga isinya katanya 1 kilo, ternyata kurang. Beras isinya 5 kilo, ternyata kurang. Minyak isinya 2 liter, ternyata kurang. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum bahwa yang namanya anget, ya, itu sesuatu yang sudah jarang zaman sekarang. Kalau kita mau mempraktekkan sesuatu yang baik, itu seperti pada zaman Umar. Di zaman Umar itu ada Ummu Syifa namanya. Ummu Syifa ini adalah orang yang dipasrai Umar untuk mengontrol orang-orang yang berjualan. Manajer pasar lah Ummu Syifa ini. Ummu Syifa ini dipasrai Umar. Kemudian Umar membuat pengumuman, siapa yang tidak paham jangan jualan di pasar ini. Nah, ini kalau kita mau bikin komunitas pasar harus ada pelatihannya. Pelatihan hukum jual beli. Yang masuk situ, yang beli lapak atau yang nyewa lapak harus betul-betul dipastikan dia paham. Ini tidak boleh, ini boleh. Karena jual beli itu sangat rawan dengan berbagai macam penipuan. Nah, ini Allah saja menyebutkan secara khusus di dalam surat Al-Mutaffifin atau surat At-Tatfif ini, karakter dasar manusia itu memang dia ingin mau untung sendiri, ya. Padahal jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW 15 abad yang lalu itu sudah mengajarkan bagaimana berjual beli yang baik, ya. Sampai beliau salah satu dari hadisnya mengatakan, syubu tijaratakum bis-shadaqah, campurlah perdagangan kalian dengan sedekah. Artinya ada pemaafan. Ya. Kalau kita menjadi pembeli, jangan
merongrong penjual. Tolong dong tambahin. Atau ketika penjual meminta untuk mencicipi, kita mencicipi terlalu banyak gitu. Ini tidak layak jamaah sekalian rahimakumullah. Sampai penjualnya bilang, ya dalam hati ini orang beli belum tapi cicipannya sudah banyak gitu. Nah, ini merugi jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini Rasulullah SAW juga mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami. Dilihat ada orang jualan kurma, kelihatan bagus-bagus yang atas. Rasulullah SAW datang, kemudian masukkan tangannya ke dalam, ternyata yang di bawah basah-basah, ya, sudah lembek-lembek. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa tidak kamu tampakkan yang basah-basah ini, sehingga orang nanti yang beli tidak kecewa. Siapa yang menipu, maka tidak termasuk golongan kami. Man ghasyana falaysa minna. Jangan sampai ada penipuan. Ya. Jika kita jual beli, ya, fakullah khilabata, nggak ada ini loh ya, nggak ada tipu menipu ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita kepada karakter manusia yang masih sangat berlangsung ya sampai saat ini, kebiasaan di pasar karena mereka tidak faham. Maka Umar radhiyallahu anhu menyuruh Ummu Syifa menjadi pengawas pasar dan membuat pengumuman. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini juga bagi yang pengurus RT, pengurus RW yang kadang menyelenggarakan bazar gitu ya. Harus dipastikan kamu paham nggak jual beli gitu. Ya. Kamu paham nggak jual beli? Ada jual beli yang dilarang, ada jual beli yang boleh. Kamu paham nggak? Kalau nggak paham jangan ikut bazar. Maka Pak RT, Pak RW jangan hanya menyelenggarakan bazar saja, tetapi harus menseleksi. Kamu yang kamu jual apa? Mercon? Tidak, nggak usah. Kamu nggak usah ikut, karena tidak boleh jualan sesuatu yang sia-sia. Begitu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, jangan hanya mengejar target, wah ini nanti penghasilan RT RW sekian. Ya, tidak, harus dipikirkan penanggung jawab daripada bazar itu. Ya. Semuanya harus ada daurahnya. Bagus kalau misalnya Pak RW, Pak RT menyelenggarakan daurah, ya daurah tentang jual beli, kan mantap gitu. Pelatihan jual beli di balai RW, balai desa atau balai RT. Jamaah sekalian rahimakumullah, supaya apa yang terjadi dalam masyarakat kita, penipuan dan lain sebagainya tidak terjadi lagi. Ya minimal bisa diantisipasi lah ya, supaya tidak terlalu banyak orang yang menipu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya ini, ya celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Mereka adalah orang-orang yang apabila membeli mereka ingin dipenuhi, tapi jika menjual mereka membuat rugi orang lain dengan yungqisuna. Ya di sini ada keterangan di dalam tafsir yungqisunal kaila awil wazna. Dia mengurangi takaran atau timbangan. Ya. Perbedaan takaran timbangan, kalau takaran itu berbasis wadah ya, wadah. Jadi misalnya satu bodak ya, istilahnya satu bodak kalau di Jawa Tengah itu sak bodak, atau apa namanya tempolong ya, kaleng gitu. Nah itu. Tapi kalau wazan timbangan itu 1 kilo, 1 liter ya, timbangan seperti itu bedanya. Jadi dua-duanya dilarang di dalam Islam jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kenapa ya, kita harus seperti itu, harus betul-betul hati-hati. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka menyangka? Apakah mereka tidak menyangka? Ala yadunnu. Apakah mereka tidak yakin? Ulaika annahum mab'utsun, mereka akan dikumpulkan. Apa mereka enggak ingat mati kalau menipu orang itu? Kok tega menipu dalam pembelian, dalam penjualan? Kok tega gitu? Untuk kepentingan sesaat. Ya.
menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Apakah mereka itu tidak sadar dan tidak yakin bahwa nanti itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibangkitkan, mab'utsun liyaumin azim, pada hari yang agung, yang besar, wa yaumul qiyamah, ya. Itu adalah hari kiamat. Ingat, mati enggak orang yang jualan kayak gitu itu? Jualan sudah tahu busuk begitu ya. Masih dijual ya pada orang lain. Karena memanfaatkan kebodohan, ketidaktahuan pembeli, dia menjual sesuatu yang tidak layak. Katanya ini ori, tapi ternyata KW. Ya sekalian rahimahullah. Di dalam ilmu jual beli, kata para ulama, ya, madarul tijar al-muharramah. Jadi poros daripada perdagangan yang haram itu ada salasa, ada 3. Yang pertama itu adalah riba. Kemudian yang kedua itu adalah kedoliman, ad-dulmu. Kemudian yang ketiga itu adalah al-gharar, ketidakjelasan. Jadi jual beli itu virusnya ya 3 ini. Kalau enggak riba, ya mendolimi orang, atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan dalam jual beli. Ya. Ini juga perlu kita perhatikan. Riba, kita banyak mendapati ya. Yang namanya para ulama itu sangat luar biasa dalam hal warok, menjaga agar dia tidak makan barang haram. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sangat takut terhadap riba, sehingga ketika dia pulang dalam terik matahari, dia tidak bernaung, tidak melindungi diri dengan pohon-pohon yang di jalan itu, yang di rumah orang-orang itu. Kenapa dia lakukan itu? Karena Imam Abu Hanifah meyakini dan berpendapat bahwa saya tidak mau memanfaatkan pohon-pohon orang itu, yang diantara mereka itu adalah orang yang berhutang kepada saya. Sampai sedemikian itu takut untuk makan riba, memanfaatkan pohon untuk melindungi diri panas terik itu dihindari oleh Abu Hanifah karena takut bahwa manfaat itu akan menjadi riba. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang membawa kepada manfaat, yang nanti mendapatkan imbalan manfaat, maka itu adalah riba. Di dalam mazhab Syafi'i, tukar menukar emas itu harus secara langsung, tidak boleh ada jeda. Kalau kita zaman sekarang, ya, kita nukar emas, ya, kemudian kita taruh itu di tempat orangnya, ya, kita taruh emas kita di tempat orang yang penjual itu, kemudian kita tinggal pulang, besok baru diambil, itu nggak boleh. Harus, kalau ditangguhkan nggak boleh, harus langsung gitu. Ha'an bihain, langsung tukar menukar. Caranya jangan ada serah terima dulu. Kalau kita saksikan fenomena yang ada di sekitar kita, ada orang yang dia menukar uang kemudian kembali lebih, nah itu riba, itu pasti, itu namanya riba qard, riba fadl, itu tukar menukar. Kalau kita hutang dengan itu, yang biasa terjadi di koperasi kita, ya, yaitu meminjam dari koperasi kemudian kembaliannya lebih. Itu namanya riba qard, riba hutang. Ada namanya riba fadl, tukar menukar uang dengan jumlah yang lebih. Yang terjadi di sekitar kita biasanya menjelang Idul Fitri, itu biasanya banyak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita nukar uang supaya jadi recehan, nah, kita kasih lebih gitu. Nah, itu tidak boleh, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi riba dalam jual beli bagaimana? Ya itu tadi, tukar menukar, beli uang dengan uang ditambah. Ya, itu salah satunya, ya.
Itu nggak boleh. Beras, ya beras juga begitu, tukar-menukar beras dengan jumlah yang berbeda itu nggak boleh. Ya, beras ini enak nih, pulen. Nah, yang satunya biasa ditukar, ini 2 kilo, ini 1 kilo ditukar, itu nggak boleh di dalam Islam. Itu kena yang namanya riba fadl. Ini kita harus belajar itu. Kalau enggak ya kita akan terjebak kepada dosa yang besar. Karena aisarul riba, dosa riba yang paling kecil itu seperti berzina dengan ibunya. Padahal yang paling kecil itu, apalagi yang paling besar. Hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bisnis haram itu karena kedoliman. Kedoliman yang dilakukan, ya, seperti yang ada di dalam ayat ini, mengurangi timbangan. Ya. Atau bagi pembeli, dia ingin supaya untung sehingga dia minta tambahan terus, minta tambahan terus. Kayak begitu karakter orang yang disebut dengan mutaffifin. Karakter buruk, egois. Ya. Maka itu jangan kita sampai lakukan jamaah sekalian rahimakumullah. Karena mutaffifin ini adalah satu-satunya ya yang membuat hancur, mendapatkan azab yang pedih, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib itu salah satu karakternya susah dikasih tahu kalau dalam hal timbangan. Ya. Sudah dikasih tahu, jangan menipu dalam jual beli. Wazinu bil qistasil mustaqim. Kalian itu kalau menimbang itu yang lurus gitu deh, yang bagus ya. Jangan ada dusta. Gitu. Itu karakter kaumnya Nabi Syuaib yang kemudian diwarisi oleh umat Muhammad SAW. Zaman sekarang siapa sih yang jual beli 100% jujur? Nggak ada katanya. Iya, nggak ada katanya. Ya harus ada. Makanya itu jamaah sekalian rahimakumullah, harus ada pelatihan jual beli. Ya. Pelatihan jual beli agar tidak terjerumus ke dalam yang namanya praktek-praktek yang membuat rugi orang lain. Yukhsirun. Ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak yakin mereka akan dibangkitkan? Ya. Liyaumin adzim, pada hari yang agung, yaitu hari kiamat. Insya Allah kalau ingat mati nggak seperti itu. Orang yang ingat mati tidak akan seperti itu. Dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang. Ya. Kemudian yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya. Pada hari di mana orang-orang berdiri mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu riwayat mengatakan Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah membaca ayat ini itu sering pingsan. Ya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari di mana manusia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berat jamaah sekalian rahimakumullah. Berat sekali. Tidak ada yang namanya ditanya kemudian call a friend gitu. Menghubungi teman untuk bisa menjawab, tidak ada. Kata Allah di dalam surat Maryam, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap manusia itu akan datang dalam kondisi dia sendirian. Tidak ada yang membantu. Apakah itu anaknya dibantu oleh bapaknya atau bapaknya dibantu anaknya, saudaranya, tidak akan membantu jamaah sekalian rahimakumullah. Masing-masing bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Makanya kalau punya istri rajin ibadah, jangan dijadikan sandaran. Wah, istriku rajin ibadah nanti menolong aku. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Ya. Fa idza ja'atis sakhah. Ketika datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Ya. Jadi saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Ya. Lari dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani.
lari dari istrinya dan anaknya. Masing-masing bertanggung jawab. Dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan catatan yang dia pegang sendiri. Catatan yang akan diterima sendiri. Semuanya tidak ada hubungan darah. Wa taqatta'atil asbab. Semua sebab-sebab itu terputus. Baik sebab pernikahan, sebab nasab dan lain sebagainya. Jadi sebab-sebab itu semuanya terputus, tidak ada lagi hubungan. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai seorang mukmin hendaknya bersiap-siap untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jangan bersandar kepada istri, jangan bersandar kepada suami, jangan bersandar kepada saudara, jangan bersandar kepada semua yang ada di bumi, karena wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Masing-masing kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri, tidak ada yang bisa dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah, ya, berat di pundaknya. Apa yang harus aku lakukan sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang harus lapar, ya, harus kenyangnya belakangan, lapar duluan, ya mas sekalian rahimahullah. Setiap sudut menjadi tanggung jawabnya. Apabila ada kuda yang dia jatuh karena jalannya tidak bagus, maka ditanya oleh Allah, terbersit di dalam benaknya pertanggungjawaban itu, sehingga berat bagi dirinya ketika membaca yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, jadi di sini di dalam tafsirnya yauma itu adalah badal min mahal liyaum fanasibuhu mab'utsun yaqumun nasu min kuburim. Pada hari itu maka manusia akan bangkit dari kuburnya lirabbil alamin, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah. Makanya man husiba udiba. Orang yang dihisab sebenarnya dia itu sudah mencicipi adab. Ya, di dalam hadis man husiba udiba. Siapa yang dihisab Allah itu sebenarnya dia sudah mencicipi adab. Kenapa? Karena ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia nikmati di dunia, sampai air segar yang dia minum, sampai pakaian yang dia pakai, kenikmatan yang dia rasakan, ya, Allah bertanya semuanya. Ya, Allah akan menanyakan semuanya. Apa yang telah kamu nikmati di dunia ini, tidak ada yang ketinggalan. Ya mas sekalian rahimakumullah. Makanya di dalam surat At-Takatsur itu kan disebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti dibaca surat At-Takatsur ayat yang terakhir itu. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian itu pasti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Apapun yang telah kamu rasakan, baik makanan, minuman, pakaian, rumah, mobil, fasilitas dunia yang Allah telah penuhi, semua ada pertanggungjawabannya. Apa yang kita nikmati di dunia ini semuanya ada pertanggungjawabannya. Maka bagi seorang Abu Bakar, dia lebih ingin hidup untuk hidup sederhana saja, menikmati yang dia butuhkan saja. Jangan berlebih-lebihan jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau ditanya apakah tidak boleh menikmati dunia, silakan kalian menikmati dunia, tidak ada yang melarang gitu. Tidak ada yang melarang. Silakan kalian menikmati dunia. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Allah itu suka. Innallaha yuhibbu, suka gitu.
melihat athar nikmati al-abdi. Suka hamba ini menampakkan nikmat. Ya. Ya, ada uang misalnya, ya perbaguslah penampilan. Enggak masalah. Karena itu bagian daripada bentuk kesyukuran menggunakan sesuai dengan kadarnya dan tidak berlebih-lebihan. Kalau yang dilarang itu berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan kalian, minum kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Yang dilarang adalah berlebih-lebihan. Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menggunakan dengan sesuai kebutuhan kita, tidak berlebih-lebihan, ya enggak masalah. Ya. Bahkan itu bagian dari kesyukuran. Ya. Salah satu yang sering memakai pakaian bagus itu adalah Imam Malik. Imam Malik itu kalau dia berada di majelis ilmu, dia memakai pakaian yang sangat rapi, wangi, terlihat gagah, berwibawa. Ketika ditanya, Imam Malik mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka sampaikan kepada orang lain. Pengakuan keluar dari mulut. Ini adalah nikmat dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan harus saya sebutkan. Ya. Tapi memang hati-hati ya. At-tahadduts bin nikmah atau menceritakan nikmat itu harus hati-hati, jangan sampai pamer ya. Jangan sampai pamer ya. Jangan sampai sombong. Kalau pamer itu nanti ke arah kesombongan gitu. Ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi jemaah sekalian. Kita tidak akan bisa menghindari. Kecuali ya ini ada kecualinya, tapi berat orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ada di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mereka ada masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Nah, ini kita perlu belajar lagi itu kriterianya. Nah, ini rasa takut yang dialami oleh Umar bin Abdul Aziz ketika membaca yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kalau dimintai bagaimana ini pertanggungjawabannya gimana ini? Dia akan menjadi khalifah. Padahal beliau adalah di antara khalifah yang paling zuhud dari sekian khalifah yang ada. Ya. Zuhud sekali. Bahkan keutamaan dari beliau ini dalam 2 tahun ya itu tidak ada sampai masyarakatnya tidak menerima zakat karena saking berhasilnya. Ini kan sangat luar biasa. Sedekah aja tidak ada yang menerima gitu ya. Ini kan sangat luar biasa, begitu makmurnya diperintah oleh seorang khalifah yang soleh. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di awal-awal dari surat Al-Mutaffifin ini kita diajari untuk betul-betul menjadi orang yang berhati-hati dalam jual beli. Ya, karena di musim pandemi ini di antara yang paling mudah ya, di antara yang paling diminati orang yaitu jual beli. Ya. Kalau Rasulullah SAW di masa mudanya dijuluki Al-Amin, kemudian membawa barang dagangan Khadijah dan membawa keuntungan besar dengan kejujuran, maka kita harus yakin bahwa setiap kejujuran yang kita lakukan akan membawa keberkahan dalam kehidupan, terutama ketika kita berjual beli. Ya. Mudah-mudahan ini ya yang saya sampaikan. Saya mohon maaf karena tidak bisa lama karena saya persiapan untuk ke Jakarta. Mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah bisa memanfaatkan waktu. Insya Allah masih ada sekitar 15 menit untuk tanya jawab, ya, berdiskusi. Kalau ada yang mau menambahkan, memberikan inspirasi kepada kita semuanya, sangat luar biasa. Terutama bagi pedagang-pedagang ini ya. Di musim pandemi ini banyak pedagang ya. Monggo memberikan inspirasi bagi yang lain. Bagaimana mengantisipasi agar tidak terjerumus ke dalam
yaitu tadi al-mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan iman Islam serta bertransaksi sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.